Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pagi ini hari Jumat tanggal 14 Oktober 2025. Semoga damai sejahtera Allah dan Roh Kudus menyertai kita hari ini, dan atas berkat dan pertolongan Tuhan saja kita dimampukan untuk melakukan pekerjaan kita masing-masing. Amin. Nas renungan buat kita hari ini diambil dari kitab Perjanjian Baru, kitab Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 11, dikatakan demikian. Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, semua karena kasih karunia Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Mother Teresa adalah seorang suster Katolik yang melayani di Kalkuta, India, yang penuh dengan kasih. Ia banyak membantu orang-orang yang kurang beruntung, yang dipinggirkan masyarakat seperti orang miskin, orang sakit, orang yang kelaparan, dan juga yatim piatu. Pada tahun 1979, ia dianugerahi hadiah Nobel perdamaian dan juga uang sebesar $6.000 Amerika. Uang tersebut kembali ia sumbangkan kepada orang-orang yang dilayaninya di Kalkuta, India. Salah satu pernyataan yang sangat terkenal dari Mother Teresa adalah sebagai berikut: dari garis keturunan saya adalah orang Albania, dari kewarganegaraan saya adalah orang India, dan iman saya adalah warga Katolik. Dalam panggilan saya adalah milik dunia. Dalam hatiku telah dipenuhi oleh Yesus. Atau by blood I am Albanian, by citizenship and Indian, by faith I am a Catholic. As to my calling, I belong to the world. As to my heart, I belong entirely to the heart of Jesus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal ini jugalah yang disaksikan oleh Rasul Petrus dalam nas kita pada hari ini. Kasih karunia Tuhanlah yang melayakkan dia untuk menerima keselamatan dari dosa. Kasih karunia yang dia terima, yang memanggilnya untuk mewartakan kabar sukacita sampai dengan kematiannya tanpa mengenal rasa takut. Dia menyatakan bahwa keselamatan yang diterimanya bukanlah karena usahanya, melainkan hanya oleh kasih karunia Tuhan semata. Pernyataan ini berdasarkan pengenalan yang intim dengan Yesus Kristus yang diimaninya. Imannya tidak goyah meskipun ia menghadapi banyak tantangan dan rintangan dalam pelayanannya. Ia menyadari bahwa Tuhan Yesus lebih berkuasa dari segala kekuasaan yang ada di dunia ini, yang telah berdiam di dalam hatinya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Jika kita perhatikan pelayan Mother Teresa dan juga pelayan Rasul Petrus, kita dapat melihat bahwa mereka sama-sama meyakini kasih karunia Tuhan Yesus dalam hidupnya. Hal ini jugalah yang harus kita imani, bahwa sampai dengan saat ini kasih karunia Tuhanlah yang berdiam di dalam kita, bukan karena usaha kita pribadi. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa di surga, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, tuntun hidup kami selalu agar kami memuliakan kasih-Mu, mengimani bahwa keselamatan hanya diperoleh melalui kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, bukan melalui perbuatan atau bukan melalui ketaatan kepada hukum Taurat. Baik orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi sama-sama diselamatkan dengan cara yang sama, yaitu oleh anugerah Tuhan yang cuma-cuma. Selayaknya kami bersyukur dan berterima kasih atas keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi semua umat manusia yang percaya dan beriman kepada Yesus Kristus, yang tidak selayaknya kami terima karena dosa-dosa yang kami perbuat. Penerimaan kasih karunia ini memberikan kuasa untuk menjadi anak Allah dan memungkinkan kami untuk menjalani hidup yang memuliakan Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk senantiasa kuat menghadapi tantangan dan godaan, mempercayai Yesus Kristus dan kasih karunia-Nya. Tuhan memampukan kami bertahan dan hidup di dalam kasih karunia. Kami berdoa buat anak-anak Tuhan, para pendengar renungan hari ini, mereka yang di rumah, di kantor, di pasar, di sekolah, atau sedang di perjalanan, atau dimanapun mereka sedang beraktivitas. Berkati, lindungi, dan jauhkan mereka dari segala mara bahaya. Buatlah segala usaha dan pekerjaan mereka berhasil. Dan apabila ada di antara mereka yang sedang sakit, kiranya Tuhan yang Maha Pengasih menyembuhkan mereka. Tuhan juga berbelas kasihan, menyempurnakan kesembuhan mereka yang sedang dalam tahap pemulihan. Jika ada di antara mereka yang menderita karena berbagai tekanan masalah-masalah, Tuhan menolong dan menopang mereka agar mereka dapat keluar dari masalah mereka. Dan jika mereka mengalami duka atau bersedih, kiranya Tuhan
berbelas kasih, menghibur mereka, dan memberi kekuatan lewat Roh Kudus-Mu, sehingga mereka dapat keluar dari masalah-masalah mereka. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.